Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sambil sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Iya, ibu-ibu, saya mau lihat semangat ibu-ibu ya. Kalau saya bilang Kompol SMP Negeri 1 Kurang Mulia, ibu-ibu jawab semangat kolaborasi, semangat belajar. Oke, ibu-ibu? Oke. Kompol SMP Negeri 1 Kurang Mulia. Iya, ibu-ibu semua bersemangat sekali ini ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini yang pertama sekali tentang disiplin positif. Disiplin positif ini mencakup berbagai aspek dari perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita berbicara tentang disiplin positif, banyak sekali aspek-aspek tentang yang poin-poin ini yang saya sebutkan tadi. Mari kita jalan satu persatu ya. Pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang baru yang berdiferensiasi bagi anak peserta didik kita. Seperti kurikulum seperti sekarang ini pembelajaran dengan paradigma baru ya, yang pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada didik peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman dalam ilusi mengontrol murid. Yang pertama ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang kedua, orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, miskonsepsi kritik dan membuat salah mampu membuatkan karakter. Ini semua miskonsepsi, kesalahpahaman pemikiran kita tentang bagaimana kita mengontrol murid. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu pembiasaan hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah. Banyak sekali contohnya, seperti kita budaya salam pagi, budaya 5S. Hal-hal yang baik yang kita lakukan di rumah sekolah itu namanya budaya disiplin positif, ibu-ibu ya. Berbicara tentang disiplin positif mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita yakini itu baik. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
atau penghargaan. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya mereka melepas suatu karena menghargai dalam diri mereka, bukan karena imbalan atau hukuman. Selanjutnya, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata potong. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Beda ya, beda hukuman, konsekuensi sama restitusi itu memiliki makna tersendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sering kita alami di lingkungan sekolah, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5, ibu. Yang pertama, sebagai penghukum, di mana kita mendisiplinkan siswa dengan membuat hukuman atau memberi hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita mendisiplinkan siswa dengan mengatakan mereka merasa bersalah. Memang kata-kata yang kita ucapkan itu lembut, tapi menyisakan kesan yang tidak baik pada anak ini. Ini kurang bagus ya. Selanjutnya ada posisi teman. Kita bersikap sebagai teman. Ada pemantau dan juga manajer ya. Ada 5. Di antara 5 ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah bersama siswa. Nah, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ada bapak-bapak ya. Saya akan membacakan satu contoh. Ibu-ibu jawab itu penghukum atau pemantau atau teman ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol kita sebagai apa, ibu-ibu? Benar sekali. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu posisi kontrol kita sebagai apa, ibu-ibu? Ya, bagus sekali. Ibu pintar semua ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya. Sudah, tidak apa-apa. Aida tidak sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau ada seperti ini kalimat ini, posisi kontrol kita sebagai apa, ibu? Sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu melihat ibunya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai apa? Pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi ya. Kenapa di posisi manajer? Karena dia bisa memperbaiki kesalahan dan menanyakan lingkungan identitas kesalahan ini secara diskusi. Berbicara tentang disiplin positif, tidak luput dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, ya seperti tadi ya, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kita buat dengan guru dan siswa secara bersama-sama, tetapi kita ambil kata positifnya atau nilai-nilai kebaikan dari peraturan kelas, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Beda ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sebatas peraturan yang dibuat guru dan siswa untuk ditaati bersama. Sedangkan keyakinan nilai kebaikan atau kalimat positif dari peraturan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yang pertama kita buka diskusi guru dengan siswa, memberikan pemahaman terkait keyakinan kelas, merumuskan keyakinan dan meninjau pernyataan keyakinan, membuat pernyataan keyakinan, tanda tangan. Jangan lupa keyakinan kelas kita pajak di depan, dia semua anggota kelas dapat melihat keyakinan kelas.
Ya Bapak Ibu, kita tentunya selalu berhubungan dengan siswa ini, selalu ada permasalahan yang kita hadapi. Ada cara dalam menyelesaikan masalah tersebut, namanya segitiga restitusi ya. Coba ibu tengok, ini namanya segitiga restitusi. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita membaca siswa, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kita semua memang pernah salah, gitu ya. Kita membuat dia merasa tenang dulu, baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan apa kesalahannya. Langsung ketika dia kita bertemu dengan dia, kita langsung tanyakan validasi tindakan yang salah. Tetapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Bagaimana ini? Apa yang kalian lakukan? Apakah itu sudah baik? Apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah Bapak Ibu, saya sudah berbicara tadi banyak sekali tentang budaya positif ya. Dari posisi kontrol guru, keyakinan jelas, segitiga restitusi. Sekarang saya ingin refleksi dari satu peserta. Bapak Ibu, kalau refleksi dari salah satu peserta, supaya saya semangat, besok-besok saya mau melakukan pemahaman dengan semangat, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya pribadi mewakili teman-teman. Setelah melihat pemaparan dari Ibu tentang budaya positif, kami di sana paham, sudah mengerti bagaimana tentang posisi kontrol guru, sudah paham tentang kebutuhan dasar, dan masih banyak sekali ada paradigma baru di sana. Kami banyak mendapat ilmu. Dari hasil pemaparan bahwa posisi kontrol yang biasanya kami gunakan rupanya harus kami meningkat karena di sana kurang mendidik untuk siswa-siswa kita. Berdasarkan hasil penjelasan dari Ibu, saya pribadi dan semua rekan-rekan mungkin akan menggantikan posisi menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu. Tidak terasa ya, sudah tiba waktu penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk memantapkan pemahaman kita tentang budaya positif, kita menonton video tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Disiplin positif adalah pendekatan dalam membimbing anak agar mampu mengontrol perilakunya. Oleh karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut dihukum. Ibu Dina adalah guru di sebuah SD. Ia sering melihat perilaku tidak tepat dari siswanya. Dalam mengatasi dan memperbaiki perilaku tidak tepat anak, Ibu Dina menggunakan pendekatan disiplin positif. Bagaimana Ibu Dina mengatasi perilaku tidak tepat anak dengan pendekatan disiplin positif? Berikut pengalaman Ibu Dina dalam mengatasi 2 kasus perilaku tidak tepat anak. Kita simak pengalaman Ibu Dina. Orpa adalah siswa yang baik, rajin, dan aktif di kelas. Namun, ia sering datang terlambat ke sekolah. Ini jelas merugikan Orpa karena ia sering ketinggalan pelajaran. Arman adalah teman sekelas Orpa. Arman selalu punya alasan yang sama
tidak mengerjakan tugas di rumah. Ia kecanduan bermain game di HP hingga larut malam. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan disiplin positif berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dina. Menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi logis yang menekankan pada solusi. 1. Membangun hubungan positif dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa baik secara verbal dan non-verbal. Ajak anak berbicara dengan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi anak. 2. Temukan penyebab sesungguhnya. Salah satunya dengan cara berdialog. Minta anak menjelaskan urutan kejadian. Di sini, guru dengan perlahan membantu Orpa untuk menemukan apa yang menyebabkan ia sering terlambat datang ke sekolah. Orpa menjawab, Saya sering terlambat bangun tidur. lanjutkan menggali informasi lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak agar menemukan penyebab sesungguhnya. Bila Orpa merasa nyaman berbicara dengan Ibu Dina, maka ia akan menyatakan masalah yang sesungguhnya. Bukan Bu, saya menonton TV hingga larut malam. Mintalah anak mengkonfirmasi kembali penyebabnya setelah guru dan anak menemukan penyebab sesungguhnya. Situasi Arman mungkin sedikit berbeda. Arman tidak menjawab ketika ia ditanya. Mungkin ia takut. Untuk itu, Ibu Guru Dina perlu meyakinkan Arman bahwa ia bermaksud membantu Arman. Ini juga penting untuk membuat Arman merasa nyaman. Bila anak belum juga menjawab, maka guru perlu terus berusaha meyakinkan siswa bahwa ia berniat membantu dan membuat Arman nyaman. Jika Arman merasa nyaman dan percaya bahwa Ibu Dina akan membantunya, maka ia akan menyampaikan masalahnya atau curhat kepada Ibu Dina. Saya sering bermain game di HP dan saya sering tidak sadar kalau sudah larut malam Bu. 3. Minta pendapat. Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat siswa tentang dampak negatif dari perilaku tidak tepat mereka. 4. Memberi pengertian tentang dampak atau akibat. Anak-anak mungkin bingung dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, guru perlu memberikan pengertian dan contoh dari setiap dampak negatif dari perilaku tidak tepat anak. Dengan melakukan ini, anak akan memahami dampak dan kemudian sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang buruk bagi mereka. 5. Mempertegas pembelajaran. Bila anak sudah paham, maka guru dapat mempertegas pembelajaran dan masalah yang dihadapi anak. 6. Pilih solusi. Langkah selanjutnya, diskusikan pilihan solusi untuk mengatasi perilaku tidak tepatnya. Upayakan agar anak bisa menemukan solusi bagi masalahnya. Jika anak kesulitan, bisa dibantu dengan pertanyaan penuntut atau solusi dalam bentuk pertanyaan. Saya sebaiknya mengerjakan PR terlebih dahulu setelah pulang sekolah dan sebelum bermain HP ya Bu. 7. Bangun kesepakatan. Sesudah solusi ditemukan, beri anak kesempatan untuk menerapkan kesepakatan yang dibangun. Mulai besok, Orpa akan tidur lebih cepat, pasang alarm jam dan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membangunkan Orpa kalau belum bangun. Untuk pelajaran yang tertinggal, Orpa akan bertanya ke ibu guru atau teman pada jam istirahat. 8.
kembali bantuan yang dibutuhkan. Sebelum menyelesaikan diskusi dan pembicaraan, guru sebaiknya bertanya kembali kepada anak bantuan apa lagi yang diperlukan agar dia dapat melaksanakan kesepakatannya. 9. Memberi dukungan dan motivasi. Akhiri dengan guru memberi penguatan dan dorongan agar anak termotivasi untuk melaksanakan kesepakatan mereka. Beberapa catatan penting dalam penerapan konsekuensi logis ini antara lain, konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada membangun kesadaran kritis anak, solusi, dan pengalaman belajarnya. Tidak menunjukkan kekuasaan pada anak. Ini harus tampak pada bahasa yang digunakan maupun mimik atau gestur dari guru. Menggunakan kalimat yang positif, yang mendorong dan menguatkan perilaku positif anak. Selamat mencoba! Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video tentang budaya positif. Dalam hal ini kasus Bu Dina bersama Arman dan Orpa. Bagaimana sikap Bu Dina ini dalam menyelesaikan kasus Arman dan Orpa ini sangat baik untuk membangun budaya positif pada anak. Karena Ibu Dina ini mengambil kontrol manajer dalam membuat segitiga diskusi agar dapat menyelesaikan permasalahan Arman dan Orpa. Arman dan Arpa bisa menjadi anak yang lebih disiplin nantinya karena sikap Bu Dina yang sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita ambil manfaatnya untuk kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, Ibu mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ibu pengen tahu keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Coba Najwa, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Oh, yang bersih. Ada yang laki-laki, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kelas yang bagus, kelas yang bersih. Apa lagi? Nyaman, aman. Nah, ini semua keinginan kalian. Kita akan buat sebuah kesepakatan kelas yang akan kalian tuliskan di kertas ini. Kemudian kita tempelkan, kita ubah menjadi kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Ibu ingin kalian tulis kelas yang kalian inginkan di kertas yang Ibu bagikan ya. Yang kalian inginkan untuk kita buat kesepakatan kelas. Kalau sudah selesai, kita tempelkan ke depan biar teman-teman semua bisa membacanya. Oke semuanya? Sudah selesai? Nah, baik. Silakan maju orang yang ada di sekolah ini. Tempelkan ke depan dan ke kelas.
Kita jadikan menghargai teman. Boleh tidak? Boleh. Coba, boleh tidak? Boleh. Tidak memulih teman, kita jadikan kesepakatan kelas saling menghargai teman. Kemudian, jangan melanggar peraturan kelas. Kesepakatan kelas kalian, jangan melanggar peraturan kelas. Ini bukan kalimat positif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Taati peraturan kelas. Bisa? Saya taati peraturan kelas. Taati peraturan kelas. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Ini bagus ya. Menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas. Nah ya, ini sudah ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai, sopan terhadap guru. Yang kedua, saling menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, taati peraturan kelas. Yang keempat, menghormati teman dan guru. Udah ya, ini keyakinan kelas kita. Ibu harap kalian bisa menjaga, mentaati supaya kelas kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Setuju? Setuju keyakinan kelas kita yang ini? Kalau sudah setuju, ibu mau kesepakatan kita kalian tangan-tangan. Tangan-tangan ya. Ayo tangan-tangan dulu. Ini tanda tangan. Makasih. Selanjutnya, yang keluarga perempuan, tanda tangan itu berarti kalian sudah sepakat dan mau mengikuti peraturan dari negara kita. Selanjutnya, dan kita tanda tangan berarti kita sudah setuju sepakat dengan keyakinan kelas kita ini. Ibu harap kalian akan menjaga, mentaati keyakinan kelas ini agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk kali ini sudah cukup keyakinan kelas, kita lanjutkan ke dalam pelajaran kita. Selanjutnya ya. Oke, semuanya siap-siap, kita akan belajar. Keluarkan buku catatan kalian dan buku cetak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Atakia. Pembelajaran bersama Mas Afriani sangat menyenangkan. Sudah membuat kesepakatan kelas sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan.